dari Execution. Sudah ada Benedetta tentunya, Grok, Parsia, Glue, dan juga Herit. Oke, ini dia yang udah diamankan oleh Execution. Sementara itu kita akan berpindah ke EVOS Legend. Inilah hero-hero yang udah diamankan, yaitu Pakito, Lancelot, Kagura, Lunox, dan juga Popeye Kupa. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan kemenangan ini bisa kita dapatkan lagi hingga skor menjadi 2-2. Jadi kalian doakan aja semuanya, support yang baik-baik, chat yang baik-baik, komen yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Nongol di kolom komen kita sekarang dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pemain EVOS Legend yang sedang bermain dan juga seluruh tim yang berlaga di MSC 2021. Of course, tentu saja kita harus mendukung teman-teman EVOS Legend karena ini juga menjadi salah satu game penentuan. Win or lose, win or go home. Tapi kita akan langsung masuk ke Black Hole Land of Dawn. Let's go. Ini dia. Bagaimana nantinya penempatan dari masing-masing hero, bagaimana nantinya positioning yang mereka lakukan, akan kita lihat bersama-sama. Lancelot di bagian mid langsung bertemu dengan Groknya, memotong langsung bagaimana rotasi Grok agar tidak bisa masuk ke dalam pertahanan mereka. Alright, tapi di sisi lain Kera dan juga timnya masing-masing seleksi XP dan juga Golden. Kali ini versi kode kartu mau tiba-tiba di detik 30 seperti ini karena ada flame shot juga ditambahkan oleh E2 Max. Bahkan kali ini Cakmi udah sekarang tuh mau juga ada LG yang melakukan defensif terlebih dahulu, melakukan support ke arah teman-temannya di arah belakang sana. Yap, itu dia di bagian bawah. Glue dan juga Pakito masih melakukan fight, tapi di area purple buff Versiknya masih santai untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff ini. Harus membutuhkan satu orang untuk bisa ngebadelin karena Versiknya sudah semakin tipis dari sisi HP-nya. Tadi udah mulai diejam-ejam oleh E2 Max dan juga Cakno, tapi kita lihat juga seperti udah bisa diamankan oleh Versik untuk purple buff-nya. Bahkan ini kalau kita lihat skill VJ dengan sebagai jungler nih Pak Pulung. Ini cukup merepotkan dengan Benedetta. Kita lihat Rexy udah satu maut kali tangan E2 Max masih bisa mundur kali ini. Rexy, be careful before you go. Karena kalau misalnya Rexy-nya harus tumbang, ini bahaya banget di arah early seperti ini. Oke, itu dia Versik masih mengambil lagi ke arah orange buff. Udah nongol lagi satu monster jungle tepat berada di sebelahnya. Rexy di bagian tengah dengan darah yang gak begitu full, masih menghilangkan satu F minion, masih mencoba mengelak dengan Curse of Crow ataupun energy impact yang udah dimiliki. Dan juga ada satu flame shot terlihat posisinya di sana. Keren banget ya Rexy ya, flame shotnya benar-benar on point. Tapi kita lihat Cakno kali ini dengan sama Clover. Ada Kera di sana, di blok jalannya Clover, nggak bisa kemana-mana. Tapi ada Versik dan juga LJ yang terus bahu-membahu, bahkan mencoba untuk menumbangkan lagi turret yang berada di top lane kali ini. Oke, 2-2-1 dia formasi yang langsung tercipta. Caknonya masih berada di area ini. Di bagian tengah ada Turtle ataupun tunjukkan sungainya. Turtle udah mulai dicolek-colek. Ada informasi yang udah diberikan oleh anak-anak EVOS Legend. Pakito mendadak langsung hadir, namun Turtle yang sempat diambil oleh Kill VJ. Ya, walaupun nggak dapet Turtle, tapi dari EVOS Legend sepertinya mau objektif ke arah top lane-nya di sana dari Lunox milik seorang Clover. Benar-benar dia mau curi turret, dia mau membuat Kelranya pulang, nggak boleh bergerak kemana-mana. Tapi kita lihat juga ada pop up dari Feather Ice Strike dari E2 Max-nya, coba untuk memukul mundur dari Rexy. Tapi memang belum ada damage tambahan untuk menumbangkan pemain-pemain dari EVOS Legend. Itu dia Clovernya masih sendirian di bagian atas. Caknonya langsung aja mundur lagi. Ada trap yang udah digunakan ataupun yang udah terpakai karena tadi dia udah melewatin area tersebut. Namun untuk sekarang dengan imun yang sudah habis, dia belum mulai terperangkap barusan. Tapi Caknonya dipukul mundur. Caknonya nggak begitu bebas untuk maju ke bagian depan. Oke, tapi kita lihat ya Pak Pulung dan juga Omawa, Execution dan EVOS Legend, mereka dia sampai di menit ketiga ini sama-sama masih bermain yang cukup lambat. Tapi dia akan mendapatkan first blood tentunya dari seorang anti-match. Luar biasa sekali petiju satu ini. E2 Max langsung tumbang dengan pukulan yang cukup sakit. Itu dia yang kita butuhkan. Dengan satu uppercut yang masuk ke arah rusuk kirinya tadi, berhasil membuat Parsia-nya Pak. Langsung sana napas tadi Pak ya. Pernah sih saya dipukul kayak gitu. Sama Pak, saya pernah Pak, bujet dah. Ya, tapi kalau kita lihat memang dari anti-match, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena tadi dia udah cutting minion dulu bottom lane. Dan juga Glue adalah hero yang cukup lama untuk membersihkan wave. Ya bener banget Omawa. Tapi kita lihat dari Versik, Clover dan juga Rexy sama dengan LG, 4 orang di sana. Wait, mau nabrak apa Pak D? Langsung nggak dapat apa-apa. Tapi kita lihat juga dari LG udah boleh terperangkap dan langsung dikeluarkan. Dan juga dikeluarkan kali ini menumbangkan Groknya. Bahkan Kera udah scatul baut, nggak mau overcommit dari EVOS Legend, dapat satu. Tapi ada Kill VJ yang harus mundur terlebih dahulu. Iya, mulai santai lagi
permainan setelah mereka tadi mendapatkan satu orang yaitu Canu ya. Walaupun dari Pentamed Series dikeluarkan dan diarahkan ke arah KLVJ, tapi Alex Final Glow sempat keluar, dia sempat kabur dari area tersebut. Andai kena punggung belakangnya tadi bajunya udah bakal sobek, dan sekarang satu alter tarik yang ada di area top lane berhasil diambil. Tapi ada turtle juga, jangan dilupakan untuk objektif berikutnya. EVOS Legends seperti udah melakukan setup ke arah turtle-nya, karena turtle yang pertama tadi diambil Execration, mereka nggak mau membiarkan. Yang kedua untuk EVOS untuk Execration. Yoi, ini dia ada Janu dengan satu pop netternya, dia berpindah ke bagian depan, tapi turtle-nya kali ini langsung diambil begitu aja. Namun Lancelot juga harus menjadi korban. Sayang sekali Versik ya. Sementara LG tertinggal di bagian belakang, Anti-Match juga hanya seorang diri. Dikeroyok orang begitu banyaknya orang. Namun sekarang flickernya dikeluarkan. Dia masih bisa selamat, dia masih bisa kabur, dan dia masih bisa melakukan recall. Clover, satu hit lagi. Tapi tidak ada bordernya. Amazing play dari Clover. Wah, bahkan hampir ada flame shot yang hampir mengenai Clover, tapi tidak mudah. Tidak seperti itu. Clover masih bisa bertahan. Versik dikurung di area orange buff kali ini. Kita lihat apakah masih bisa bertahan Versik ya. Gak ada teman-temannya di situ kali ini. Masih bisa Pentamed Execution untuk kabur di situ. Ada Rexy kali ini mencoba untuk bergabung. Versik yang luar biasa sekali. What a play. Versik. Wow. Janu memang hampir aja bisa menentukan, tapi sekarang kita lihat di bagian bawah KLVJ again ingin mendapatkan langsung arah Clover. Clover langsung dikejar dengan begitu banyaknya buah apel kecil-kecil. Apa alpukat itu kita tidak tahu, namun masih berputar-putar aja, belum laku sejauh ini. Dan juga udah ada LG dengan popeleng kupanya masih memberikan backup dengan sangat baik. Reaksinya di bagian tengah di area river menguasai sungai tersebut. Iya, benar-benar ini permainan yang baik sekali dari EVOS Legends. Mencoba lagi seperti di game yang ketiga tadi, menguasai daerah-daerah, tapi kita lihat Clover harus tumbang. Final blow-nya dikeluarkan ke VJ tadi dengan Fortnite juga. Masih bisa flicker ke belakang. Ternyata notifikasi Kera mendapatkan kill ke arah Versik. What happened Versik? Anti-Match pun kali ini dengan darah yang gak begitu banyak lagi, udah harus berjibaku di area mid. Ada Rexy, iya, ini dia solo kill dari LJ, berhasil mendapatkan kepada satu jungler utama Execration, dan juga Renjio kembali lagi. Hampir saja Renzo tumbang, tapi kita lihat Rexy kali ini masih mau mencoba untuk melakukan babat. Hampir saja flame shotnya didapatkan Kera, tapi ada itu Max yang mencoba menggagalkan serangan tersebut. Dan turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane of down, mulai dipop up oleh EVOS Legends kali ini bersama Versik, LG dan juga Clover. Bahkan ada Rexy di sana. Yoi, ini dia Mawa, Caknunya masih dipukul mundur. Ada LG juga yang terus menyuruh ke arah kupanya agar bisa memberikan sebuah backupan dan juga perimeter. Oke, dan itu dia. Balik lagi dari EVOS Legends, mereka harus bisa memainkan objektif dan mereka sudah berhasil untuk mengamankan 2 turtle. Tapi secara objektif turret mereka masih down 1-1. Ya. Jadi ini yang harus diteruskan oleh EVOS Legends. Mereka punya popol kupa, mereka bisa nge-red turretnya dengan cepat. Tapi di bottom lane kayaknya udah mulai mau rontok ya. Ya, bakal dapat bottom lane. Oke, di bagian atas harusnya mereka dapat. Sayang sekali. Banget. Dikit lagi, tapi dengan puncher yang begitu cepatnya, aksi dari Versik dengan Lancelot itu udah, waduh, sulit banget Pak dikejar Pak. Kayak jempolnya ada 5 Pak. Tapi Counter Ice Strike dikeluarkan Aduh. untuk mengusir serang Clover kali ini. Udah terbakar api cemburu, bahkan Clover masih bisa mundur. Anti-Match head to head dengan Renjio, tapi ada KLVJ mencoba untuk diganggu. Didapatkan, dicuri oleh Anti-Match. Anti-Match, what a play dari Anti-Match-nya. Pede banget si Anti-Match barusan. Dia maju, levelnya juga nggak begitu jauh. Di bagian tengah kita lihat aja udah ada satu wajah langsung dikeluarkan oleh Canu. Tapi sama Porky boleh dikeluarkan juga. LG tertinggal. LG dapat didapatkan, Versik bisa dia kabur karena sekarang cooldown semua dari skill yang dia milikin. Dia pun langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Udah ada 2 orang dari EVOS Legends yang harus menjadi korban. Anti-Match bisakah dia kabur dari area tersebut? Sementara itu Grab akan dikeluarkan. Ini dia Grab, tapi ternyata masih bisa masuk ke dalam inner turret yang dia miliki. Selamat sudah Anti-Match. Hampir saja dia ditumbangkan, tapi kita lihat Anti-Match yang masih melobi. Bahkan Caknu terlalu offset kali ini, tapi diam-diam ada KLVJ. Caknunya belum bisa ditumbangkan. KLVJ sendirian, ada flame shot dikeluarkan. Head-to-base kali ini, flame shot lagi. Belum bisa berubahkan, gak bisa bertahan Clover-nya. Bahkan walaupun ada Jabal Force, mereka memutuskan untuk mundur. Tondo dikeluarkan, head-to-base-nya weeks by weeks menjadi burung yang terbang ke belakang. Waduh, selamat lagi untuk kali ini. Cuman satu inner turret di bagian tengah udah hancur nih Om. Betul. Area pertahanan EVOS Legends akan semakin gelap harusnya.
Yes, mereka akan harus sedikit lebih defense sebenarnya, menunggu kayak dari execution, overcommit akan suatu hal. Jadi mereka bisa mengeksekusinya, karena tadi kalau kita lihat Caknunya enak banget, dia tinggal kasih barrier. Ya ampun, buset. Dan ini selalu dilakukan oleh Caknu sebenarnya tadi. Sangat mengganggu sekali. Oke, ini dia sebuah gangguan lagi, tapi power play ternyata nggak kena. Udah ada satu puncher lagi untuk menjauh dari pergerakan Renzio. Di bagian atas hancur, di bagian bawah juga berhasil dikirimkan lagi wave minionnya. Ada satu barrier di bagian tengah, Clovernya dipaksa untuk tidak bisa masuk dan juga mendekat. Sementara untuk Caknu mendorong mundur Persik agar tidak bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Ada satu motor yang menjadi diambil, tapi sekarang pemain berhasil kena hanya saja untuk Persik. Dengan satu meter eksekusi dia bisa pergi, cuma Caknu yang mengetahui bagaimana pergerakan dari Persik. Terjadi peluang pertempuran, masing-masing jungler hilang, tapi Chandra-nya juga down. Ini dia untuk LG-nya, shutdown pun tercipta. Sementara Rexy dikejar-kejar oleh Renzio. Renzio-nya masih bisa pergi, dia masuk ke dalam inner turret yang dimiliki. Sekarang terspot oleh Anti-Mage, akankah Anti-Mage pergi dan juga langsung mengejar, namun dia malah menabrak tembok, sayang sekali walaupun sebelumnya udah ada Clover. Nah ini dia Clover, Chaos Assault, masih ada, sayang sekali, masih ada backupan Vira Strike di bagian belakang. Iya, ini dengan jumlah player yang dari EVOS Legend cukup minim. Mereka masih cukup berani untuk mencoba mengejar tim dari Execration. Ini bahaya banget. Mereka terlalu overcommit, bahkan akhirnya harus satu orang hilang lagi. Clover harus hilang, walaupun dia coba menjemput dari LJ dan juga Anti-Mage. Sayang, seribu sayang. Ternyata itu Max masih punya Feather Ice Strike di situ. Tapi gue rasa tadi tuh EVOS Legends mereka udah mainnya bagus banget. Mereka bisa ngusir mundur pemain-pemain dari Execration karena mereka sebenarnya ya lagi behind ya. Tapi secara goldnya juga sudah mulai pelan sudah mulai mengejar. Apalagi mereka punya Kagura dan juga Lunox. Kedua hero ini akan menjadi hero kunci untuk EVOS Legends agar bisa membalikan keadaan. Dan Clock of Destiny, Lightning Truncheon, damage-nya bakal gede banget dan bahkan Lunox bakal mengarah ke Holy Crystal. Ada 2 paket COD dan juga ini ya, Lightning Truncheon yang dimiliki oleh Magical Damage yang dimiliki oleh EVOS Legends, Om. Harusnya dengan 2 paket seperti ini, damage yang dari Magical mereka ini akan sangat berbahaya sekali. Cuman kalau kita lihat lagi dari Execration juga melakukan hal yang gak jauh beda. Pertempuran udah mulai pecah, Rexy-nya ada satu flame shot langsung mengenai, tapi Caknu sungguh-sungguh tebal, susah sekali untuk menumbangkan satu player ini. Udah ada trap di bagian tengah yang dia lewati dengan ada imun di dalam tubuhnya. Caknu dilemparin oleh sebuah payung, namun tidak terasa, tidak begitu berimpact. Ada Renzio di bagian atas yang bertarung melawan Anti-Mage, sama-sama level 12, tapi Anti-Mage bergerak maju untuk bergabung bersama rekan-rekannya. Ya, tadi sebenarnya ada war yang terjadi ya, antara 1v1 Lancelot dan juga Kill VJ, tapi Presiden juga Kill VJ seperti mau mundur. Kali ini dari tim EVOS Legends sepertinya udah mulai melakukan setup. Udah ada Feather Ice Strike dikeluarkan oleh itu Mage tadi. Renzio berada di depan dan belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Papul masih dikejar Renzio-nya oleh LJ, tapi ada dikeluarkan, bahkan menumbangkan Kaguranya ke Radius Crystal Maut. Tinggal sedikit lagi dari Keraton tadi belum dikasih portal. Caknu benar-benar bermain dengan sangat-sangat baik. Caknunya memberikan backup dengan sangat indah, tapi KLVJ ingin mengambil ke arah purple buff dan berhasil, cuma dia bertemu dengan Anti-Mage sekarang. Anti-Mage tertinggal di bagian belakang. Burst of Bro, energy impact, tapi sekarang langsung dioperkan aja. Baik banget, sebuah serangan balasan dilakukan oleh anak EVOS Legends. Hampir aja tadi untuk Anti-Mage tumbang, tapi mendadak dengan backup yang sangat cepat, mereka berhasil untuk membalikan keadaan. Dan sekarang itu Max yang harus pulang. Oke, saling trading blow antara EVOS Legends dan juga Execration, dan ini permainan yang bisa kita bilang ini close game banget. Gila. Ini masih close game dan siapapun yang membuat kesalahan kecil akan kepanis cukup besar. Hampir saja Ton Rose yang masuk ke arah Kera, tapi ada Jamal Force dikeluarkan bahkan Kadi Versik ditinggal di belakang sendiri. Masih ada Ton Rose lagi, masih bisa mundur. Ada flickernya. Renzio, hati-hati, dapat grab tugas Pipit. Ini bakal berbahaya sekali untuk Versik, walaupun ada backup Pipit, tapi Versiknya bisa ditumbangkan. Nggak ada Versik, ada Lord, tapi dia dapat Execration. Lihat Kill VJ-nya sudah melakukan ke arah Lord yang terhormat. Ya ampun, tapi Caknunya memang dari tadi benar-benar sekarang Lordnya free banget. Mereka punya Lord di atas menit ke-12. Mereka punya Lord yang udah di enhance. Caknu tadi yang selalu bisa mengcounter teman yang lain dengan ada Wild Charge juga membuka sebuah opener. Wild Charge bersama Force tadi mau kemana? Sudah knock up ke atas, tiba-tiba nggak bisa kena efek slow tadi.
Ini gimana lagi ya, itu emang bener-bener emang niat banget nih dipelikerin kayak begitu. Dan sekarang Lordnya udah mulai masuk di bagian tengah. Lordnya perlahan hadir, akan menabrak ke arah pertahanan dari EVOS. Area defensif EVOS akan langsung dihancurkan. Federal Ice Strike membuat Clover dengan darah yang begitu sedikit, tapi di bagian tengah udah dipastikan untuk satu inventarnya akan segera langsung dilumpuhkan. Lordnya masih berdiri tegak, Anti-Man masih berjibaku sendirian. Janu pun masih melindungi pergerakan dari rekan-rekannya. Clover udah melakukan chaos assault-nya, memberikan damage yang begitu menyakitkan. Namun sepertinya untuk anak-anak EVOS Legend masih bisa mempertahankan area ini, tapi Renzio masih ingin lebih. Renzio maju ke bagian depan, Ibi tertarik di bagian atas.